Rasulullah pernah membuat garis di atas pasir gitu, garis lurus gitu, set gitu. Lalu beliau menyatakan, inilah Shiratal Mustaqim. Di samping yang garis lurus itu banyak lagi jalan-jalan yang lain. Beliau membuat garis-garis itu ya, di samping garis yang lurus itu. Semua itu adalah garis-garis setan untuk menyesatkan manusia dari jalan yang kehidupan. Jadi garis Shiratal Mustaqim itu hanya satu, yaitu kehidupan yang diridhoi oleh Allah yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ketika kita menjalani kehidupan sesuai dengan Quran dan Sunnah, nah kita sedang berada di garis itu. Iblis tidak ingin kita berada di garis itu. Inginnya kita keluar dari garis. Bagaimana keluarnya dari garis? Kufur pertama tadi kan? Atau berbuat maksiat. Sama-sama keluar dari garis, Pak. Orang yang keluar dari garis ini ya sesat. Gak ada ini ya, gak ada tadi coret-coret. Tapi gambarkan aja sekarang gini. Ini garis lurus gitu ya, ini garis lurus gitu. Begitu si manusia itu kafir atau berbuat maksiat, keluar dari garis. Keluar dari garis. Nah selama dia belum sakratul maut, si manusia ini, dia punya peluang untuk kembali lagi ke garis. Ya. Kembalinya ke garis, orang kembali ke garis itu, itulah yang disebut dengan taubat. Jadi taubat itu ar-ruju' ilal haq, kembalinya seorang ke jalan yang benar. Kembali ke garis lagi gitu ya. Itu taubat namanya. Ibu pernah nggak keluar dari garis? Sering. Tapi alhamdulillah kita segera kembali lagi ke garis, taubat. Makanya perbanyaklah kita beristighfar itu. Jadi ada kita begitu datang ya mungkin batur, keluar dari garis kita. Keluar dari garis itu. Ya, begitu kita sadar taubat, balik lagi kita ke garis itu. Sangat mungkin kita tuh kerjanya cuma keluar masuk. Keluar masuk, keluar masuk. Nanti yang akan dihisab oleh Allah itu berapa lama kita keluar, berada di luar garis, berapa lama kita berada dalam garis, ditimbang nanti itu. Dihisab oleh Allah lalu ditimbang itu. Yang lebih banyak berada di garis, nah maka dia akan masuk surga. Yang lebih banyak berada di luar garis, dalam arti maksiat, kalau tidak diampuni oleh Allah, karena dia tidak bertobat, terpaksa harus mampir dulu di neraka. Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau keluarnya dari garis itu dalam arti maksiat, berbuat dosa gitu. Nah, si iblis itu mengatakan, saya akan berusaha untuk berada di Shiratal Mustaqim, untuk mengeluarkan orang yang Shiratal Mustaqim keluar dari garis. Karena itu kalau ibu bapak ingin mencari setan, termasuk iblis mbahnya setan, carilah di Shiratal Mustaqim. Mereka beradanya di situ. Dari rumah ke masjid misalnya. Oh, itu insya Allah itu Shiratal Mustaqim kan? Ah, berarti di situ ada iblis. Saya yakin di masjid ini banyak iblis. Di sini narumpuknya si iblis itu. Orang kadang-kadang suka berpikir salah itu, mengira setan tuh banyaknya di tempat maksiat. Di nightclub, di nightclub tidak ada setan. Guys, pokoknya ini Allah menyatakan bahwa setan itu adanya di Shiratal Mustaqim. Nightclub, tempat maksiat itu nggak ada setan. Kenapa? Lah orang yang ada di sana sudah pada jadi setan semua. Tidak perlu bantuan iblis itu untuk membuat mereka udah malah merid lebih ti iblis kalakuan nana. Karena itu bisa terjawab sekarang. Kenapa untuk berada di Shiratal Mustaqim itu susah pisan? Berapa menit sih kita sholat itu? Berapa menit biasanya Bu? 10? 15? 10 menit? Ya kurang lebih lah itunya. Kurang lebih 10 menit. Nah ini hara resep pisan. Tidak kadar 10 menit. Berapa sih tenaga yang kita butuhkan untuk melakukan gerakan dan bacaan sholat? Demal kesangan mal. 10 menit itu. Kenapa susah?
Yang 10 menit itu kalau dipakai ke ngomongkeun batur mah kalek mukadimah. Nah, mani keur maca Quran dina 10 menit keur salat mani beratna luar biasa. Di situ iblis, Pak. Itu iblis itu di sana. Berat kita. Bawa anak dan sebagainya ke mall, belanja lebih ke ratusan ribu dan sebagainya, bahkan jutaan gitu ya. Mani keluar, gosor gitu. Untuk kepuasan hawa nafsu kita gitu ya. Makan-makan yang enak dan sebagainya, sekian juta keluar. Giliran datang fakir miskin, anak yatim minta bantuan. Dan pira kadar sakitu, kan kayak istikharah heula menimbang, mengingat, memperhatikan. Bari tungtuna mah persaban. Kok susah sekali kita untuk berada di jalan yang benar itu. Iblis sudah menyatakan di situ. Nah, Allah sudah membongkar kita. Bahkan kalau selama kita berada dalam Shiratal Mustaqim, berhati-hatilah. Berhati-hatilah, pasti iblis bersama kita. Dan pasti perjuangan kita akan terasa berat gitu ya. Hati-hati. Tes, ya. Nah, kemudian di ayat 17-nya, coba Ibu Bapak perhatikan di situ. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Jadi pertama saya akan mendatangi manusia itu ketika manusia itu berada dalam Shiratal Mustaqim. Nah, gimana caranya si iblis itu menyesatkan manusia yang berada dalam Shiratal Mustaqim itu? Yaitu dengan saya akan mendatanginya dari arah depan. Jadi waktu si manusia berada dalam Shiratal Mustaqim itu dari arah depan, digodanya itu dari arah belakang, dari arah kanan, dan arah kiri. 4 arah yang disebut itu. Depan, belakang, kanan, kiri. Ada 2 arah yang gak disebut itu. Mana itu? Atas dan bawah. Lupa si iblis. Lupa dia menyebut 2 arah ini? Enggak, Pak. Enggak. Memang dia sadar betul bahwa dia tidak mungkin bisa menyesatkan manusia dari 2 arah ini. Arah atas ketika manusia sedang ingat betul, sedang zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran atas itu. Arah bawah ketika manusia sedang sujud, Pak, di hadapan Allah, itu posisi yang paling Allah sangat sukai dari manusia. Pasti manusia itu dekat dengan Allah di saat itu. Makanya Rasulullah mengatakan aqrabud doa indallahi hina ma yasjud. Doa yang paling dekat dikabul oleh Allah itu yaitu doa ketika seorang itu sedang sujud. Ibu perbanyak itu berdoa kalau lagi sedang sujud itu ya. Tidak hanya di sujud akhir saja, setiap sujud. Dalam hadis tidak dikatakan sujud akhir. Tatkala sedang sujud, kan nggak dikatakan sujud akhir itu. Berbanyaklah kita berdoa. Kenapa Allah mengabulkan, dekat dikabulkan? Karena orang itu sedang melakukan sesuatu yang merendahkan dirinya di hadapan Allah. Meletakkan kepala kita, dahi kita, kepala, sejajar dengan telapak kaki. Dan itu tidak pernah kita lakukan kepada selain Allah. Ibu pernah nggak Bapak sujud kepada selain Allah? Kan nggak pernah. Kalaupun nggak boleh lagi. Kalaupun ada, paling ungkapan ya seorang anak sembah sujud ananda itu. Sembah sujud ananda. Itu penghormatan anak pada orang tua. Belum pernah kita sujud pada orang tua. Paling tinggi, paling sungkem ya. Sungkem itu nggak sampai sujud. Itu nggak boleh kita sujud. Dan kita harus larang anak kita melakukan itu. Karena sujud itu hanya kepada Allah. Kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Nah, karena itu Allah dekat dengan orang yang sedang sujud dan tentu orang yang sedang mengingat Allah. Kata iblis, saya nggak mungkin bisa menyesatkan manusia dari 2 arah itu. Tapi selama manusia itu tidak ingat kepada Allah, tidak manteng bersama Allah, tidak sedang sujud, itu
saya bisa sesatkan semua manusia itu dari segala arah. Maksudnya apa depan, belakang, kanan, kiri itu? Maksudnya iblis itu akan berusaha menyesatkan manusia dengan bermacam-macam cobaan, Pak. Karena semua manusia itu punya kelemahan. Dia akan cari titik lemahnya. Dari depan atau dari belakang, dari kanan atau dari kiri. Itu maksudnya macam-macam maksiat, Pak. Dia akan goda manusia itu untuk mencintai harta, lalu untuk korupsi. Nggak berhasil. Nah, dia akan goda manusia itu untuk mencari jabatan dengan menghalalkan segala macam cara. Itu hasil kene. Wah kuat ya mah, urusan duit mah masih kuat gitu imannya. Tapi begitu dihadapkan dengan seorang wanita cantik, luluh dia. Jadi akan dicoba dengan bermacam cara dia. Tidak luluh juga dicoba minum, suruh minum khamar. Terus anu mah geus lah teu kudu korupsi bisi kena geus judi. Terus dia akan coba. Jadi bermacam cara. Karena itu ibu dan bapak mudah sekali kita untuk membedakan. Kalau ada manusia maksiatnya itu macam-macam. Hari ini nipu, besok mencuri, besok lagi ngawadul, besok lagi ini. Maksiatnya itu rupa-rupa gitu. Berarti manusia ini sedang ada dalam binaan iblis. Karena iblis ingin manusia itu melakukan maksiat bermacam-macam, segala macam maksiat. Tapi kalau si manusianya itu ngadekul di satu jenis maksiat tertentu, tiap malam duduk di meja judi, ngan eta we unggal peuting gitu. Minum judi ngan eta. Itu berarti bukan iblis lagi. Itu sudah hawa nafsu dia. Ini supaya jangan sampai kita terus-menerus menyalahkan iblis gitu ya. Karunya gitu iblis bukan saya tidak dalam posisi membela iblis ini. Ini kadang-kadang kita tuh sedikit-sedikit melakukan kesalahan, dasar setan, tuh setan deh, nu salah tuh ya. Padahal kata setan saya bagus tidak ikut campur. Jadi kalau dia manusia itu sudah betul-betul menikmati maksiat, dia tinggalkan sudah. Dia punya hawa nafsu, dia sudah menikmati dengan nafsunya. Udah pasti ditinggalkan oleh iblis. Iblis hanya memperkenalkan jenis-jenis maksiat itu. Nah itu ya, jadi untuk kita bisa membedakan mana godaan iblis dan mana hawa nafsu manusia gitu ya. Supaya ulah seetik-seetik nyalahkan iblis itu. Padahal iblisnya mah sudah tidak lagi bersama kita gitu.